Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sofia Amama Fajriani. Di sini saya akan menstimulasikan materi kimia mengenai reaksi reduksi oksidasi berdasarkan konsep perubahan bilangan oksidasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak gimana kabarnya? Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah, semoga kita selalu disehatkan ya. Nah, baik, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, coba dipimpin sama ketua kelasnya. Salma, silahkan dipimpin untuk berdoa dulu ya. Baik, teman-teman semuanya, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa masing-masing mulai. Berdoa selesai. Nah, Ibu ini mau kirim link kehadiran dulu ya. Nah, silahkan kalian isi dulu ya. Sudah semuanya diisi? Sudah, Bu. Nah, baik. Sudah, Bu. Nah, untuk pembelajaran kali ini, insya Allah kita akan mempelajari terkait masih materi yang melanjutkan yang kemarin, yaitu redox ya. Nah, ada yang masih ingat kemarin kita sudah belajar apa aja? Aturan penentuan bilangan oksidasi, Bu. Betul. Nah, selain itu ada apa lagi yang sudah kita pelajari? Salpani? Konsep, Bu. Nah, betul ya, konsep bilangan oksidasi. Nah, baik, Ibu sudah mengirim lembar LKPD-nya di room chat ya. Silahkan anak-anak untuk diakses. Nah, sebagai pedoman untuk menjawab demonstrasi praktikum yang akan ditampilkan. Nah, apakah sudah terlihat? Nah, sudah ya. Nah, baik. Untuk pembelajaran hari ini, kita akan mempelajari mengenai reaksi reduksi, oksidasi berdasarkan konsep perubahan bilangan oksidasi. Nah, jadi kita kemarin sudah mempelajari prioritas bilangan oksidasi itu seperti apa. Nah, makanya sekarang itu akan diaplikasikan. Nah, di sini ada tujuan pembelajarannya, di mana peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasikan dan menganalisis reaksi reduksi dan oksidasi berdasarkan konsep perubahan bilangan oksidasi melalui model POE atau Prediction of Observation dan Explanation. Nah, melalui pendekatan saintifik dan metode demonstrasi, diskusi, dan tanya jawab untuk menumbuhkan sikap proaktif serta menumbuhkan keterampilan berkomunikasi. Nah, jadi anak-anak diharapkan dapat aktif ya dalam pembelajaran kita kali ini. Nah, ini ya kita review dulu materinya untuk yang minggu kemarin. Ada yang bisa menjawab tidak? Untuk CU itu memiliki bilangan oksidasi berapa? Deka mau jawab, Bu. Boleh, Deka. 1. Kurang tepat. Ada jawaban yang lain? 0. 0 bukan, Bu. Nah, betul ya. Kalau untuk bilangan oksidasi pada CO itu 0. Kenapa? Karena jika unsur-unsur itu hanya unsurnya sendiri, maka bilangan oksidasinya itu 0. Nah, jadi diingat-ingat lagi ya. Kemudian ada yang kedua, yaitu berapa bilangan oksidasi Ag dalam AgNO3? Ayo, siapa yang bisa? 1, Bu. Nah, yang lainnya setuju 1 atau ada jawaban yang lain? Nah, betul ya. Jadi, Ag ini bilangan oksidasinya 1 atau Ag+, karena NO3 ini merupakan senyawa kesatuan yang memiliki muatan negatif gitu, sehingga untuk unsur Ag-nya itu berarti +1. Kemudian pada Cu yang terdapat pada gambar ketiga ini memiliki bilangan oksidasi berapa? 2 ya, Bu. Apa +2, Bu? Deka lupa. Nah, jadi kalau untuk CU itu berarti dia muatannya +2 atau bilangan oksidasinya +2. Kenapa? Karena NO3 itu kan memiliki muatan negatif. Karena ini ada dua senyawa NO3, maka supaya dia netral, jadi CU-nya itu +2. Nah, itu ya. Nah, selanjutnya
Coba, nah jadi di sini anak-anak kita prediksikan terkait gambar yang sudah dilihat di layar ya. Kan ini ada kabel CU ketika dimasukkan ke dalam larutan H2O, apa yang terjadi? Apakah dia akan mengalami perubahan warna atau misalkan kabel CU-nya jadi berubah warnanya jadi apa? Larutan H2O-nya berubah jadi warna apa gitu. Jadi membuat prediksi terlebih dahulu. Nah, silahkan dibuat. Sudah? Sudah. Sudah, Bu. Nah, Sudah, Bu. baik. Nah, itu dicatat ya. Nah, yang kedua ada gambar yang berbeda ya di sini. Logam CU dimasukkan ke dalam larutan AgNO3. Nah, silahkan buat prediksi apa yang terjadi pada larutan tersebut. Apakah berubah warna? Akan buat prediksi. Sudah? Sudah, Bu. Nah, baik. Kita lihat pada gambar ketiga. Di sini ada logam Cu dimasukkan ke dalam larutan CuNO3 2 kali. Nah, coba prediksikan apa yang terjadi. Bu, sudah. Sudah? Sudah. Nah, kemudian coba ada yang mau menyampaikan terkait prediksinya. Mau Ibu yang satu. Nah, yang ke satu gimana? Yang ke satu ini, kabel CU dimasukkan ke dalam larutan H2O. Jadi, sebelum dimasukkan ke kabel CU, cairannya tidak berwarna. Terus, setelah dimasukkan kabel CU, cairan juga tidak berwarna. Nah, baik. Nah, yang gambar 2 seperti apa? Saya, Bu, saya. Nah, silahkan Salma. Untuk yang demonstrasi 2 ini, logam CU sebelum dimasukkan ke dalam larutan AgNO3, padatannya berwarna putih, lalu larutannya tidak berwarna. Setelah dimasukkan kabel CU, larutan berwarna biru terdapat gelembung. Nah, baik. Kita tahan dulu ya jawabannya apakah betul atau tidak. Selanjutnya untuk gambar 3. Pani, Bu. Nah, silahkan Salpani. Kalau logam pas dimasukin ke larutan CuNO3 2 kali itu bakalan larutannya kan warna biru. Nah, kalau si Iya. Coba gimana? padatannya bakalan jadi warna coklat gitu. Ada lagi prediksi yang lain? Tidak. Nah, oke. Mari kita buktikan ya melalui video demonstrasi di sini ya. Jadi silakan catat untuk hasil pengamatannya dan buktikan apakah prediksi dari anak-anak itu benar atau tidak. Nah, kita lihat dulu ya videonya. Jadi di awal diperiksa dulu apakah dia memiliki suatu daya hantar listrik atau tidak ya, perhatikan.
Nah, sudah dicatat pengamatannya? Udah, Bu. Nah, baik. Pada gelas kimia yang pertama, apakah terjadi perubahan? Tidak, Bu. Tidak terjadi perubahan. Tidak, Bu. Nah, tidak ya tadi. Nah, kemudian untuk yang demonstrasi kedua, Iya, terdapat perubahan. nah, untuk yang ketiga, berdasarkan pengamatannya seperti apa? Eh, ada, Bu, tadi saya lihatnya tadi ada. Tidak, Bu, tidak. Ada. Tidak, Ayo. Bu. Nah, ternyata tidak ada ya. Tidak ada perubahan yang terjadi baik pada larutan maupun pada logam Cu-nya. Nah, ada yang bisa menyimpulkan mengapa atau apa sebenarnya yang menyebabkan perubahan pada gelas kimia yang kedua? Terjadi reaksi kimia atau reaksi redoks yang ditunjukkan Iya. karena ada gelembung. Nah, Terus iya. terbentuk endapan warna putih dan perubahan warna tadi sama larutannya. Nah, betul ya. Jadi perubahan ini terjadi karena adanya suatu reaksi kimia. Nah, di mana tadi ada gelembung yang terbentuk pada kabel Cu. Kemudian terjadinya perubahan warna yang tadinya larutannya itu tidak berwarna, sehingga ada warna biru ya. Betul? Iya, Bu. Nah, ya betul ya. Kemudian ada yang bisa menyebutkan bagaimana reaksi yang sebelumnya dan yang sesudahnya. Saya, Bu. Nah, ya boleh Izin. sama. Sebelum reaksi CuS dan AgNO3 aki. Lalu sesudah reaksi AgS dan CuNO3 2 kali aki. Nah, iya betul ya. Kenapa reaksinya bisa seperti itu? Nah, jadi yang pertama itu kan ada logam Cu. Nah, Cu dalam wujud padat, dia itu direaksikan dengan apa tadi? AgNO3 ini ya, yang silver nitrat atau perak nitrat AgNO3. Nah, ketika direaksikan, AgNO3 yang berupa larutan tidak berwarna, ketika dimasukkan dengan Cu yang dia padat, makanya terjadilah perubahan reaksi. Nah, jadi Cu ini mengikat nitrat sehingga menghasilkan CuNO3 2 kali. Makanya coba kita lihat ini warnanya jadi biru kan, seperti yang di sebelah kanan. Iya, betul. Nah, biru. berarti itu membuktikan bahwa dia itu terjadi perubahan reaksi. Nah, jadi Cu ini mengikat unsur NO3 membentuk cairan berwarna biru. Nah, jadi seperti itu ya untuk reaksinya. Apakah sudah mengerti? Udah, Bu. Nah, ya. Jadi kesimpulannya apa? Apakah yang dimaksud dengan reaksi reduksi dan oksidasi? Jadi kalau misalkan reduksi itu terjadi penurunan bilangan oksidasi, sedangkan reaksi oksidasi itu merupakan reaksi yang disertai kenaikan bilangan oksidasi. Jadi biloknya bertambah. Kalau reduksi biloknya turun. Nah, ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Nah, baik. Jika sudah jelas, maka Ibu sudah memberikan tugas dan sudah dikirimkan ke Google Classroom. Silakan anak-anak untuk memeriksa tugas tersebut. Nah, jadi jangan lupa untuk dikerjakan ya. Nah, baik. Sebelum kita akhiri pembelajaran kali ini, marilah kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.